Tapi itu kan 2002, tahun-tahun dimana hubungan Naido dan Baek Yi-jin sudah mulai renggang dan putus. Bukan tahun pertama Naido meraih medali emas. Oke, seperti yang teman-teman sudah lihat dari thumbnail, kali ini aku mau bahas series atau drama yang berjudul 2521. Ayo, apakah masih ada yang sedih karena endingnya tidak sesuai yang diinginkan? Tenang, aku nggak mau bahas soal itu. Yang mau aku bahas adalah serealistis apa sih drama 2521? Apakah benar krisis moneter 98 itu dampaknya sebegitu luas sehingga perusahaan ayah Yi-jin bangkrut dan aset-aset juga hartanya tidak ada yang tersisa? Atau apakah anggar Korea Selatan itu begitu mendominasi seperti yang ditunjukkan oleh Nahido yang mendapat julukan sebagai Queen of Fencing? Atau apakah kerja di media itu sangat sibuk sehingga meluangkan waktu untuk pacar saja tidak bisa? Dan juga berbagai tragedi kemanusiaan yang ada dalam drama seperti serangan 11 September dan sebagainya. Jadi nantinya video ini aku mau bagi jadi 4 bab. Bab pertama tentang IMF dan krisis moneter. Bab 2 tentang anggar, khususnya pencapaian anggar Korea Selatan. Bab ketiga tentang kerja di dunia jurnalistik dan media. Dan bab keempat tentang rentetan tragedi kemanusiaan yang terjadi di drama 2521. Oke, nggak perlu lama lagi, mari kita bahas bersama. 부인지 뭔지 때문에 세상이 시끄러. 학교 예산이 줄었고 우리 펜싱부를 없애기로 결정. Ya, ngomongin dampak IMF yang sering disebut pada awal-awal episode tadi, tentu kita juga harus ngomongin peristiwa krisis moneter Asia atau krisis keuangan Asia yang terjadi pada tahun 97-98. Jadi penyebab Nahido tidak bisa ambil uang di ATM karena banknya merger atau klub anggarnya Nahido di SMA Putri Seonjong ditutup, dan juga bangkrutnya berbagai perusahaan termasuk perusahaan ayah Yi-jin itu secara umum karena telah terjadi perjanjian utang dengan IMF akibat dari krisis moneter yang melanda kawasan Asia. Sebuah krisis moneter yang sebenarnya bermula pada pertengahan 97 dan mencapai puncaknya pada tahun 98. Jadi kalau kita mau telusuri, krisis moneter Asia 98 ini mulanya berasal dari Thailand. Ketika itu mata uang Thailand yakni baht nilainya tiba-tiba turun secara drastis. Utang luar negerinya juga naik tak terkendali, bursa saham anjlok, dan utang-utang perusahaan swasta juga naik secara drastis. Mengapa semua itu bisa terjadi? Ternyata semua itu berawal dari pebisnis-pebisnis Thailand yang berutang pada perbankan asing, perbankan dari negara-negara barat yang menawarkan suku bunga rendah. Akan tetapi proyek-proyek dari pebisnis Thailand itu ternyata banyak yang gagal, sehingga cadangan devisanya menurun, utangnya pada jatuh tempo, dan terjadilah krisis keuangan. Nah, krisis yang dialami Thailand ini kemudian menyebar ke seluruh Asia. Namun negara yang terdampak paling parah adalah Indonesia dan Korea Selatan. Di Indonesia sendiri, gejolak ekonominya sangat parah. Bahkan bisa dikatakan yang terdampak paling buruk. Nilai mata uangnya turun drastis dari yang awalnya hanya 2.300 per dolar Amerika. Dalam setahun naik 600% menjadi 16.000 rupiah per dolar Amerika. Selain itu, utang-utang luar negeri pemerintah maupun perusahaan swasta semakin membengkak. Bahkan krisis keuangan itu juga merembet ke berbagai bidang lain seperti terjadinya penjarahan, demonstrasi mahasiswa besar-besaran, dan jatuhnya Presiden Soeharto setelah berkuasa lebih dari 3 dekade. Lalu bagaimana dengan Korea Selatan? Seperti yang sudah kukatakan tadi, krisis keuangan ini juga berdampak nyata terhadap Korea Selatan. Korea Selatan menjadi salah satu negara Asia yang paling terdampak akibat krisis moneter 98 setelah
Thailand, dan Indonesia. Padahal Korea Selatan saat itu sudah menjadi salah satu kekuatan ekonomi Asia. Namun setelah diselidiki oleh First Deputy Managing Director IMF, ternyata cadangan devisa Bank Korea itu tak mampu menangkal krisis yang tengah terjadi. Korean Bank pun akhirnya menyatakan default atas utangnya kepada bank-bank Jepang dan negara barat, lalu meminta bantuan kepada IMF. Ditambah pada penghujung tahun 97, utang-utang Korea Selatan baik dari pemerintah maupun swasta mulai jatuh tempo. Contohnya salah satu perusahaan raksasa di Korea Selatan, yakni Hanbo Steel, sebuah perusahaan pembuat baja terbesar kedua di Korea Selatan, mulai mengalami kebangkrutan. Selain Hanbo Steel, ada juga Semi Steel dan Kia Motors, yang akhirnya diakuisisi oleh Hyundai Motors akibat krisis moneter tersebut. Tak hanya itu, mata uang Korea Selatan, yakni won, mulai terdevaluasi, sehingga resesi ekonomi pun sudah ada di depan mata. Maka dari itu, pemerintah Korea Selatan memutuskan untuk mengambil paket pinjaman sebesar 55 hingga 58 miliar US dollar yang dikumpulkan oleh IMF. Nah, IMF sebagai pihak pemberi pinjaman tentu ada maunya dong. Dan salah satu kemauan IMF adalah neoliberalisme. Ya, mau tak mau upaya IMF ini harus dituruti oleh pemerintah Korea Selatan. Namun masyarakat Korea Selatan tentu saja mulai banyak yang protes dan demo kepada kebijakan pemerintah yang telah melakukan perjanjian dengan IMF tersebut. Nah, atmosfer masyarakat Korea Selatan yang terbilang hampir panik pasca perjanjian dengan IMF ini membuat presiden terpilih waktu itu, Kim Dae-jung, mendukung inisiatif dua konglomerat yang bertahan dari krisis, yakni Samsung Group dan Daewoo Group, dalam melaksanakan kampanye pengumpulan emas. Jadi kampanye ini berupa ajakan kepada masyarakat Korea Selatan untuk mengumpulkan emas asli di rumahnya dan menyumbangkannya agar Korea Selatan bisa mulai mencicil utangnya kepada IMF. Hal itu seperti yang ditunjukkan oleh ibunya Nahido kan, dengan turut andil menyumbangkan emas yang dimilikinya. Lalu bagaimana dengan perusahaan konstruksi Sanil atau perusahaannya Ayah Yijin? Sebelum masuk ke situ, saya tambah lagi contoh nyata ya, yang mungkin relate dengan Ayah Yijin. Namun ini saya ambilkan dari pengusaha Indonesia yang juga bangkrut akibat krisis moneter Asia yang terjadi pada tahun 98 itu. Ada yang bisa menebak siapa? Ya, Pak Jusuf Hamka, tokoh pengusaha yang akhir-akhir ini seringkali muncul di sosial media. Jadi pada tahun 98 itu, beliau juga merasakan sendiri dampak dari krisis moneter Asia ini, di mana semua usahanya bangkrut, asetnya hilang, dan hartanya semuanya habis tak tersisa. Saya tahun 98, waktu itu dolar dari 1.000 menjadi 10.000. Iya. Dan tahun 98 itu saya rugi ratusan juta dolar. Dalam waktu 3 jam. Jadi kemungkinan hal itu juga terjadi pada perusahaan Ayah Yijin. Nah, untuk kasus yang dialami oleh Ayah Yijin ini atau konstruksi Sanil ini asumsi saya ya. Jadi gini, menurutku, seperti yang sudah diketahui bahwa pada saat krisis moneter ini, bahkan sebelum krisis moneter ini terjadi, banyak perusahaan swasta yang sudah memiliki banyak hutang. Nah, untuk melunasi utang-utang itu, perusahaan kembali berhutang dengan mungkin jangka waktu yang lebih lama, hanya untuk menghindari jatuh tempo. Analoginya seperti gali lubang tutup lubang itu loh. Nah, namun karena utangnya yang semakin besar dan bunganya juga tetap berjalan, ditambah operasional perusahaan yang tak berjalan lancar sehingga tak bisa menghasilkan laba, lalu ketika jatuh tempo tiba, perusahaan tersebut tidak bisa melunasi utang-utangnya atau istilahnya gagal bayar. Nah, karena gagal bayar, semua aset perusahaan disita. Bahkan semua aset yang atas nama Ayah Yijin juga ikut disita sampai habis tak tersisa. Dan itu pun masih kurang. Maka dari itu, supaya Ayah Yijin dan keluarganya tidak dikejar-kejar oleh penagih hutang,
Ayah Yijin membuat skenario kalau keluarga mereka sudah bercerai dan semua anggota keluarga pura-pura berpisah. Meski begitu, skenario itu tak selamanya berhasil. Masih ada orang-orang yang mencari ayah Yijin, seperti 2 orang yang datang mencari ayah Yijin dengan menemui Yijin dan Yihyun. Nah, kalau soal ini, mengapa orang-orang itu meminta pertanggungjawaban dari ayah Yijin perihal uang yang dimilikinya? Perusahaan ayah Yijin kan perusahaan konstruksi. Perusahaan konstruksi itu sederhananya dalam sistemnya itu kalau sedang ada proyek, entah itu proyek jalan tol, jembatan atau apalah. Nah, pembiayaan atau modalnya itu berasal dari pihak eksternal. Bisa dari perbankan, lembaga keuangan, investor maupun partner perusahaan. Baru setelah proyek rampung dan dimanfaatkan, pengembangnya yakni perusahaan konstruksi tersebut akan mendapatkan laba yang juga dibagi kepada para pemodal. Nah, mungkin orang-orang yang mencari ayah Yijin itu adalah pihak yang ikut patungan membiayai proyek perusahaan ayah Yijin. Pembiayaan proyek kan bisa juga berasal dari pribadi, rekan, atau perorangan. Nah, dikarenakan krisis, kredit perbankan macet, dan sistem keuangan yang carut-marut, maka berbagai proyek perusahaan konstruksi Sanil gagal dan utangnya tak bisa terbayarkan. Nah, 2 orang yang sudah ikut membiayai atau investasi di proyek konstruksi Sanil tadi, uangnya hangus tak bisa digantikan. Bagaimana ayah Yijin mau menggantinya? Semua asetnya saja sudah disita sampai habis tak tersisa. Itu asumsi saya ya. Kalau teman-teman punya pendapat lain, silahkan tulis di komen. Kita lanjut. On God, Fred, Allah. Aku yakin sehabis nonton drama 25-21, pasti banyak yang mulai tertarik dengan olahraga anggar. Minimal mengkepo lah kalau nggak mempraktekannya. Tapi jangan khawatir, aku nggak akan bahas apa itu pengertian anggar, sejarah anggar atau semacamnya. Aku cuma mau bahas kejuaraan dan medali-medali yang dimenangkan oleh Nahido. Apakah itu memang terinspirasi dan sesuai dengan catatan sejarah, atau tetap hanya fiktif belaka? Oke, pertama kita telusuri dahulu kejuaraan internasional yang diikuti oleh Nahido di drama 25-21. Pertama itu ada Asian Games di Gyeongju tahun 99, lalu Olimpiade Madrid 2001, kemudian Olimpiade Praha 2005, dan terakhir sebelum pensiun, Nahido mengikuti Olimpiade di San Francisco 2009. Dan Nahido berhasil menyabet semua medali emas, sehingga ia mendapatkan julukan sebagai Queen of Fencing. Namun sebelum kita cocokkan dengan catatan sejarah, teman-teman harus tahu dulu kategori-kategori yang ada dalam disiplin olahraga anggar. Jadi secara umum, kategori dalam anggar itu baik wanita, pria maupun beregu, itu ada 3, yaitu foil, EP, dan saber. Masing-masing memiliki aturan dan gaya mainnya sendiri. Tapi daripada pusing-pusing dengerin peraturan dan gaya mainnya, mending saya analisakan dengan cara paling sederhana, yakni saya analisakan dari struktur pedangnya saja ya. Foil pedangnya itu seperti ini biasanya. Bentuk gagangnya bercabang, crossguardnya atau bagian antara pegangan dan pisau itu juga pasti tipis. Kalau EP, pegangannya simpel seperti ini, tapi kadang bentuknya juga bisa bercabang seperti bentuk foil. Namun yang membedakan crossguard EP lebih tebal dan cekung. Nah, kalau saber itu yang seperti ini. Ada pelindung gagang yang tersambung dari crossguard ke ujung gagang. Itu yang paling mudah dianalisa dari bentuk pedang saber. Jadi sudah tahu kan Nahido dan Koyurim bertanding dalam kategori apa? Dilihat dari peraturan dan gaya mainnya, juga memang Nahido dan Koyurim itu bertanding dalam kategori individual woman saber. Selanjutnya kita masuk ke kejuaraan yang diikuti oleh Nahido. Sebenarnya kejuaraan yang diikuti oleh Nahido itu tidak terekspos semua dalam drama. Selama 10 tahun dari tahun 99 sampai 2009, Nahido hanya ikut 4 kejuaraan internasional saja. Harusnya dalam 10 tahun itu Nahido bisa ikut 6 kejuaraan internasional.
3 kali Olimpiade dan 3 kali Asian Games. Namun tidak ditunjukkan. Hanya 1 kali Asian Games dan 3 kali Olimpiade. Ya, sepertinya memang hal itu sih menurutku yang ingin ditunjukkan oleh penulis skripnya. Kenapa bisa begitu? Oke, kita mulai dari tahun 98. Pada tahun 98 itu ada kejuaraan Asian Games di Bangkok, Thailand. Yang benar tahun 98 ya guys, bukan tahun 99. Tempatnya juga bukan di Gyeongju, tapi yang benar atau yang resmi itu di Bangkok, Thailand. Tapi tahun 99 itu sebenarnya juga ada pesta olahraga internasional, yakni kejuaraan Asian Winter Games tahun 99 di Gangwon, Korea Selatan. Akan tetapi ternyata tidak semua cabang olahraga dipertandingkan, termasuk anggar. Hanya cabang olahraga tertentu saja yang dipertandingkan seperti hoki, skating, dan ski saja. Yang berpartisipasi juga tidak banyak, hanya 14 negara. Begitu pula Asian Winter Games 2003 di Aomori, Jepang, dan Asian Winter Games 2007 di Changchun, Cina. Ya karena memang namanya saja pesta olahraga Asia musim dingin. Lalu karena aku masih penasaran, sebenarnya ada nggak sih kejuaraan anggar internasional pada tahun 99 itu? Maka aku cari-cari lagi di internet. Dan ternyata ada guys, kejuaraan anggar internasional yang diadakan di Seoul, Korea Selatan. Namanya World Fencing Championship. Akan tetapi tidak ada atlet Korea Selatan yang dapat medali emas dari semua kategori, baik itu foil, EP maupun saber. Semua didominasi negara-negara Eropa. EP oleh Prancis, foil oleh Italia, dan yang mengejutkan kategori saber. Kategori yang dimainkan oleh Naido itu diraih oleh atlet negara yang terletak di persimpangan Asia Barat Eropa, yakni Azerbaijan. Lalu saya cek lagi tahun berikutnya dari event tahunan WFC ini. Dari tahun 2000 dan 2001 nggak ada atlet Korea yang juara. Baru pada tahun 2002 ada atlet asal Korea Selatan yang meraih medali emas dari kejuaraan ini, yakni pada kategori EP namanya Hyun Hee. Tapi itu kan 2002, tahun-tahun dimana hubungan Naido dan Baek Hee-jin sudah mulai renggang dan putus. Bukan tahun pertama Naido meraih medali emas. Lalu bagaimana dengan Asian Games 98 di Bangkok? Ternyata, oke kita lihat tabelnya. Pada cabang olahraga anggar, kategori Women Individual EP, medali emasnya diraih oleh Kong Jung-sun dari Korea dengan mengalahkan Shen Weiwei dari Cina. Lalu 2 edisi berikutnya yakni Asian Games 2002 di Busan dan Asian Games 2006 di Doha, Qatar juga diraih oleh atlet Korea. Kemudian pada kategori Women Individual Foil, medali emasnya disabat oleh Xiao Aihua dari Cina dengan mengalahkan Lee Mi-kyung asal Korea Selatan. Begitu pula edisi selanjutnya di Busan 2002, emasnya disabat oleh Cina juga dengan mengalahkan atlet asal Korea Selatan. Baru pada edisi 2006 di Doha, Qatar, dan seterusnya hingga Asian Games 2008 di Jakarta, Palembang, anggar wanita kategori foil didominasi oleh Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan anggar individu wanita kategori saber? Kategori yang diikuti oleh Naido dan Koyurim. Simak baik-baik ya tabelnya. Pada edisi 98 di Bangkok itu ternyata kosong guys. Kategori saber pada Asian Games 98 itu belum masuk. Padahal kategori saber yang laki-laki sudah masuk, malah mulai dari tahun 74. Nah, baru pada edisi Asian Games 2002 di Busan, anggar wanita kategori saber mulai masuk. Dan Korea Selatan yang juara lewat Lee Shin-mi dengan mengalahkan rekan senegaranya di final yakni Lee Kyung-yong. Tapi ingat, itu Asian Games 2002 ya. Tahun dimana Baek Hee-jin dan Naido sehabis melewati masa-masa tersulitnya, lalu putus. 뛰어다니느라고 너무 힘들지 말자 우리.
bukan pertama kali Nahido meraih emas. Jadi mungkin drama 25-21 inilah yang mengisi cabur anggar pada Asian Games 98 yang kategori Women Individual Saber kali ya. Gitu nggak sih? Oke, kita cek juga pada Olimpiade ya. Kita hanya cek Olimpiade musim panas saja ya, karena di Olimpiade musim dingin juga tidak ada cabur anggar. Selama 10 tahun Nahido berkarir dalam anggar itu ada 3 event Olimpiade. Yakni mulai dari Olimpiade tahun 2000 di Sydney, Australia, bukan di Madrid ya. Lalu Olimpiade 2004 di Athena, Yunani, bukan di Praha, Republik Ceko. Hingga Olimpiade 2008 di Beijing, Cina, bukan di San Francisco, Amerika. Semuanya baik kategori individual women's EP, foil, dan saber. Korea tidak pernah mendapatkan medali emas Olimpiade. Hanya medali perak saja, yakni pada Olimpiade Beijing 2008 dalam kategori Women Individual Foil yang diraih oleh atlet atas nama Nam Hyun Hee. Baru pada Olimpiade London 2012, Korea bisa mendapatkan medali emas kategori saber individual woman lewat Kim Ji Young dengan mengalahkan atlet anggar asal Rusia Sofia Velikaya. Itu emas Olimpiade anggar wanita pertama Korea sepanjang sejarah. Perolehan medali Korea Selatan dalam bidang anggar secara keseluruhan, kalau hanya di kawasan Asia ya, Korea Selatan cukup dominan. Perolehan medalinya hanya kalah tipis dari Cina. Total Cina punya 124 medali, sedangkan Korea Selatan punya 122. Tapi kalau dalam kancah internasional, Olimpiade atau kejuaraan anggar tingkat internasional, negara-negara Eropa lebih mendominasi. Karena memang kalau dilihat dari sisi sejarahnya, tahu kan asalnya dari mana? Dan di Eropa juga anggar adalah salah satu cabur yang cukup populer. Memang pada tingkat dunia, negara-negara yang mendominasi berasal dari Eropa. Medali terbanyak pertama Italia, lalu Rusia. Itu Rusia kalau digabung dengan Uni Soviet pasti nomor 2. Lalu Hungaria, dan dari negara-negara Eropa semua 5 besarnya, Korea Selatan hanya berada di posisi 13. Fakta ini membuatku kaget juga, karena dalam drama 25-21, kenapa negara Rusia yang menaturalisasi Goyuri? Ya memang kalau dilihat dari sudut pandang fasilitas, masuk akal sih. Cuman apakah Rusia kekurangan atlet anggar hebat? Itu perlu dipertanyakan. Jadi kalian bisa nilai sendiri fakta dan fiktifnya ya. Tapi aku yakin Kwon Deun pasti sudah riset matang-matang sih. Oke, karena ternyata video ini lumayan panjang, jadi aku jadiin 2 part saja ya. Bab 3 tentang kerja di dunia jurnalistik dan media, dan bab 4 tentang tragedi kemanusiaan yang ada di drama 25-21 aku bahas di part 2 saja ya. Namun aku janji insya Allah sebelum Full House Jilid 15 terbit, maksudnya sebelum Hari Raya Idul Fitri, insya Allah sudah aku rilis ya. Oke, kalau gitu sampai bertemu lagi.